Kami semua semangat ya, jangan patah semangat, maju terus. Apapun majikan berbuat terhadap kita, cukup dengan doa. Yakinlah, pasti majikan akan berubah. Semangat. Halo. Halo. Oke. Selamat siang. Selamat sore. siang, Mbak Rita. Luar biasa nih. Dingin ya, Mbak? Enggak, di sini enggak terlalu dingin. Nggak terlalu dingin ya? Iya. Kok enak ya nggak dingin? Di sini dingin ya, Mbak? Daerah mana? Pancai. Oh, dekat laut mungkin. Enggak, di tengah kota sih. Oh, Mbak Rita, luar biasa ini. Ngelihat wajahnya ini bukan orang Jawa ya. bukan orang NTT. Mantap. NTT ya. Iya. Luar biasa ya, orang NTT bisa nyampe ke Hong Kong ya. Banyak juga loh ya orang NTT yang ke Iya. Hong Kong. Oke, nah boleh disiapin dulu, diletakkan dulu yang enak. Jadi nanti ditaruh di meja yang tepat. Jadi biar nggak goyang-goyang nanti. Mbak Rita, udah biasa ya kalau sama Hong Kong. Biasa. Pendek ya? Iya, pendek. Oh. Nggak apa-apa sih. Di bawah juga boleh. Pendek juga boleh. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Enggak apa-apa. apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa. Nah, yang penting kan sampean nggak goyang-goyang, Mbak. Iya. Sampean goyang-goyang repot nanti tak. Ini soalnya tak record kan. Mbak Rita asal dari NTT. Luar biasa. Berapa tahun Mbak di Hong Kong? 27 tahun. Istimewa. 27 tahun ya. Itu betah kerasan atau males pulang, Mbak? Kapan? Kerasan ya? Ya. Kira-kira nanti mau sampai berapa tahun lagi? Sampai 30 apa 35? Ya, sekuat semampu lah. Oh ya, usianya berapa Mbak Rita? Sekarang udah 55. Waduh, 55. Istimewa loh ya. Ini luar biasa. 27 berarti 9 berapa? 94. Iya. Saya 94 itu saya kelas 1 SMP, Bu. Oh, Sampean saya udah sudah merantau. Sampean udah di Hong Kong loh, luar biasa. Saya masih SMP, sampean sudah di Hong Kong. Istimewa. Mbak Rita. Oh ya, ini mau tanya kejadian. Oke. Iya. Di Bandung kemarin apa? Interminate ya? Terminate. Iya, determinate. Alasannya nggak tahu ya? Gak tahu, aku tanya, Sir, why you terminate me? Nggak. Cice, mau ya kong lah. Lecap ya lo. Karena aku kaget itu. Oh. Aku kan nggak ada baik-baik lah sama majikan. Aku seneng dengar bahasanya. Gak ada pahit-pahit lah. Gak apa-apa. Khas NTT di logat NTT-nya dikeluarin aja. Iya. Terus Iya. habis itu Aku kaget. Kenapa ini? Aku tanya Tata juga nggak mau ngomong. Liman sinsang lah, dia bilang gitu. oh. Tinggal kan, tuh sonci toh mah tinggal ada determinate mama. Mau ya kok nggak Cece, dia begitu. Kan aku kaget. Kan nggak biasa, belum pernah determinate saya selama di Hong Kong. Belum pernah ya, ini baru pertama kali ya. Baru pertama, makanya saya shock kan. Saya shock benar.
waktu itu ya, pagi-pagi ya. Iya, pagi-pagi jam 10. Jam 10 udah langsung dikasih tahu begitu ya. Tapi gejala-gejala malamnya apa yang terjadi di rumah? Mungkin bisa. Itu majikan lagi sama perempuan pulangnya udah jam 2 malam ya. Mereka aku dengar sap-sap, mereka kenapa berantem. Oh, Gitu. teriak-teriak gitu ya? Iya, teriak-teriak berantem. Kayak kenceng gitu ya? Iya. Terus besok paginya sampean yang kena getahnya. Yang kena getahnya. Iya. Padahal 27 tahun lah, bayangkan tidak pernah di interminate. Nggak pernah di-terminate. Kalau nge-break pernah? Nge-break pernah sekali kemarin itu. Sekali ya. Iya. Tapi dari jangka di 27 tahun itu ada pernah pulang ke Indonesia lama nggak? Ada pulang setahun lebih. Setahun lebih ya? Ya termasuk sedikit lah. Taruhlah ya 26 tahun lah. Kalau setahun lebih berarti 26 full ya di Hong Kong terus ya. Ini luar biasa kok betah, kok kerasan. Apa memang butuh atau gimana sih Mbak? Kekerasan aja. Enak ya? Iya. Kan aku selama di Hong Kong dapat majikannya yang bagus. Oh. Jadi buat aku kerasan gitu loh. Ada pernah dapat majikan yang hancur lebur nggak ada ya? Semua Ada. baik semua? Ada satu. Oh satu ya? Nenek. Cuman satu doang? Satu nenek. Iya, satu nenek itu yang dibawa pulang. Wah, orang baik berarti. Berantem. Dia suruh aku pulang ke agent. Nanti besoknya dia suruh ini ayah jemput. Suruh aku. Jadi benar-benar sampean sudah tahu karakter dan tabiatnya orang Hong Kong ya. Mau begini, mau begitu, terus nggak diambil ke hati ya. Makanya bisa sampai 27 tahun. Nah ini seru, menarik nih Mbak. Jadi sambil nanti kita bisa bicara bagaimana sih menyiasati agar teman-teman itu bisa fight, apa maksudnya nggak gampang apa mental drop gitu loh kan. Ini juga pelajaran yang penting buat teman-teman. Terus habis itu di interminate ya. Nah setelah di interminate sampean apa yang dipikirin waktu itu? Karena tiba-tiba kan. Terus aku langsung blank gitu. Aduh gimana, barangku banyak lagi. Sambil cap-cap aku kan nangis kan. Kaget. Karena kaget aja sih sebenarnya ya. Terus aku ingat ini ayah Mbak Yuni. Aku langsung ingat, karena gimana pun aku ingat ini Mbak Yuni itu tolong aku, dia fight kasih anak-anaknya, kalau dia ngurus anak-anaknya tuh. Oh enggak, jadi sebentar. Berarti ada pengalaman pernah dengan Miss Yuni. Iya, Miss Yuni. Oh, pernah ya, pernah ada sesuatu, pernah kenal dulu ya. Di tahun berapa sama dia? Tahun 2014. 2014. Aku di Indonesia. Temanku di Macau kena ini, Cece kamu mau ke sini nggak? Nanti aku urusin. Oh ya boleh. Terus sambungkan aku ke Miss Yuni. Miss Yuni. Panggilnya ayah ya. Iya. Panggilnya. Oh berarti kenalnya dari Macau. Aku di Indonesia. Iya maksudnya. Terus terbang ke Macau. Terbang ke Macau. Terus masuk Hong Kong. Tapi majikannya di Hong Kong. Iya, majikannya di Hong Kong. Oh, istimewa ya, orangnya di Macau tapi majikannya di Hong Kong ya, keren juga. Jadi awalnya kenal terus itulah, habis itu terus menghilang ya. Habis itu 2014 terus nggak ada kontak ya. Nggak ada. Nggak tahu ya, tapi kok tiba-tiba pas di interminate langsung ingat atau ingat aku langsung ingat. Langsung ingat ya. Terus habis itu cari dia. Iya. Tapi udah tahu Miss Yuni di Bandung, udah tahu apa belum? Sudah, aku kan lihat di FB kan sering live sama Mas kan? Oh, jadi pada sebelum di interminate itu sudah nonton di live ya, nonton di Facebook. Oh, makanya. Terus aku ada komen kan waktu paginya. Iya, makanya kan waktu itu kan terus sampean komen-komen terus boleh nggak saya main ke kantor waktu itu kan? Iya. Oh iya, luar biasa. Berarti memang nyambung lagi ya, karena udah track recordnya, udah pernah kenal, udah tahu, langsung komen kan sampean begitu. Alamatnya di mana, saya mau lah, langsung silahkan datang aja, tak kirimin alamatnya. Ternyata alamatnya sama agent lama depan-depanan.
dekat. Gedungnya beda depan sama depan aja, tinggal dikit aja keluarnya. Nah, pada saat setelah di interminate kemudian ketemu dengan Miss Yuni, langsung ya ketemu waktu Iya, itu langsung. sore aku sedikit boleh cerita nih kan. Kita beres-beres barangnya sampean yang sekarang. Mas juga sampai ikut bantu aku kan. Ya sama temennya Miss Yuni saya. Jadi saya juga dulu waktu di Fotresil ya, kalau sama Miss Yuni waktu di Fotresil. Jadi di 2000 waktu itu kalau nggak salah di 2014 juga sih. Mungkin pas ya sama-sama pas di Indonesia itu Iya. aku rasa. Cuman ketemu sama enggaknya saya nggak ngerti, lupa mungkin saya. Iya. Ya, jadi oke, habis itu ke boarding, besoknya ke kantor lagi sama. Iya, besoknya ke kantor Terus? wawancara sama majikan, calon majikan. Hmm. Terus janji besoknya ketemu jam 11. Terus? Terus langsung tanda tangan deh. Orang baik ya, dan rekodnya udah 26 tahun itu udah nggak terlalu sulit. Yang sama bayangkan ya, setelah di interminate kan, terus beres-beres itu kan sudah dikasih tahu sama Miss Yuni datang kan. Oh besok ada Iya. majikan mau apa enggak kayak gitu ya. Besok interview, perasaan sampean gimana? Ini yang mesti Aku langsung senang gitu loh. Kok bisa aku baru keluar, aku langsung mau dipertemukan sama majikan. Langsung yang kaget waktu baru itu di terminate, langsung hilang semua itu, langsung aku semangat. Aku udah bisa kerja lagi. Senang sekali aku. jadi di interminate dapat kabar ada majikan, besoknya interview, lusa udah langsung tanda tangan. Rasanya seneng ya. Sekarang saya boleh tanya, ini agak sedikit spiritual ya buat pelajaran buat teman-teman. Apa sih sampean yang kalau dalam hidup sehingga bisa, ini kan orang jatuh ya, habis jatuh langsung diangkat lagi gitu loh kan. Nah, Iya. sampean punya resep nggak buat teman-teman, atau kenapa bisa seperti itu gitu loh? Sampean supaya teman-teman itu punya semangat bahwa kalau ada musibah nggak harus apa ya, Pantas. gimana boleh dikasih. Kalau pokoknya kita yakin bahwa kita selalu berbuat yang baik, pasti Tuhan pertemukan kita dengan orang yang baik juga. Iya. Gitu ya. Ada doa nggak kalau malam biasanya, atau resep? Doa itu yang terpenting. Yang pertama harus ingat, ketika kita dalam keadaan putus asa, ingat kita punya Tuhan. Tuhan pasti tidak akan melepaskan kita. Wah, Itu aja. itu ya. Jadi Yakin. sampean berdoa kalau memang dapat, aku pasti dapat ya. Luar. Nah, ini kan terus Dan aku yakin pasti aku dapat. begitu ya. Jadi ditanamin ya. Tanam di hati, aku yakin pasti aku dapat. Wah. Karena kita kan nggak berbuat salah, kenapa kita harus takut? Oh iya, menarik. Kenapa kita harus takut? Kita kan nggak pernah buat salah gitu ya kan. Iya. Dan kerjaan kita jalanin. Ya, menarik. Nah, jadi setelah sampai dapat tanda tangan kan, ini musimnya visa susah turun nih Mbak ya kan. Iya. Kira-kira perbincangan sampean dengan Miss Yuni dan majikan ini ada garansi nggak, boleh diceritain Mbak biar teman-teman juga tahu. Justru itu yang aku senangnya, majikan ini terlalu luar biasa. Dia kasih garansi aku, dia akan mengurus semua. Kan nenek itu kan sakit kan. Jadi majikan akan mengambil surat sakit nenek semua dari rumah sakit, dari dokter. Dia akan tunjukkan ke imigrasi supaya visa saya bisa keluar cepat. Karena nenek sangat membutuhkan. Oh, ya, jadi dia bikin surat. Dan majikan menolong. Oh, jadi sampean jaga nenek yang lagi sakit. Iya. Jadi ini anaknya atau anaknya ya yang mau ngambil sampean? Anaknya. Iya, anak. Oh, jadi di interview dan tanda tangan itu saya akan berusaha. Iya, saya akan berusaha. Tapi sampean sempat ditanyain juga nggak apa pengalamannya, jaga apa, sampean ceritain semua ya? Tanya semua. Aku dari jaga bayi, anak kembar, jaga orang tua, semua sudah aku rasa semua. Waduh,
Aku sendiri itu dengerin sampean 27 tahun aku langsung mikir, gila. Ini kalau 27 satu kontrak ibaratnya tuh 13 loh, sampean 13 kontrak. Artinya kalau dihitung per tahunnya sampean ganti majikan itu 13 majikan loh ya, kalau itu dihitung per tahunnya ya. Tapi kan ada yang lebih dari 2 tahun, ada 4 tahun, ada yang lebih dari 2 tahun, ada kan? Ada, aku majikan pertama 6 tahun. Nah, terus habis itu? Kedua 8 tahun. 4 tahun, terus? Pokoknya aku lama-lama sama majikan. Oh, nggak ada yang sebentar-sebentar ya? Nggak ada yang bilang sebentar, enggak. Wah, ini juga menarik ini. Menarik, Mbak. Jadi, kenapa bisa lama, sedangkan anak-anak itu masuk aja kena gini aja udah perasaannya remuk lah. Ada nggak pengalaman mungkin dulu waktu di PT atau memang dalam diri sampean tekadkan bahwa orang Hongkong kayak gini aja, boleh diceritain gimana? Iya, kadang kita kalau dengar suara orang Hongkong itu kita langsung takut ya. Oh iya. Karena suaranya kasar, sebenarnya tidak, hatinya baik itu. Kita kan tekad datang ke sini, saya harus berhasil, saya harus kerja, apapun itu saya harus hadapi. Jangan dibentak sedikit langsung mau beri, dimarah sedikit menotis. Kita harus beradaptasi karena ini kan negara orang. Kita harus sesuaikan diri kita, harus pelajari majikan itu maunya gimana, sifatnya bagaimana. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Aku sebenarnya lebih penasaran lagi mau bicara nanti ya, setelah yang ini nanti kita bicara tentang spiritualnya sampean ya, karena sekali lagi itu agak perlu buat teman-teman yang saat ini, soalnya untuk pengalaman dibagi. Oh jadi kayak gitu ya, bahkan itu mengusahakan ya, mudah-mudahan nanti ya karena majikan sudah oke dan sampean punya keyakinan tinggi ya, dan menurut sampean di tangan yang tepat ya. Sama ayah, sama Miss Yuni ketemu lagi ya kan? Miss Yuni kan? Itu yakin ya? Itu jujur ya? Bukan karena promo ya? Enggak ya? Aku dari waktu 2014 aku mau kesini semua aku nggak keluarkan duit. Semua Miss Yuni yang tanggung buat aku. Oh, udah percaya gitu ya? Pada kenal aja enggak, cuma dari temen. Pokoknya ditanggung semua, berangkat nyampe ya. Berangkat ya. Aku udah kasih duit sedikit pun, benar. Oh, tapi terus tapi dikasih uang saku juga, dikirimin nggak atau? Kasih uang saku juga. Anjir. Nancep banget ya. Jadi kalau orang baik pasti akan kembali dan ketemu lagi dengan orang yang baik. Ya, Amin. Luar biasa ya Mbak Rita kali ini ceritanya. Intermediate tanggal 17, tanggal 18 interview, tanggal 19 tanda tangan, dan sekarang tinggal nunggu aja nanti gimana cerita berikutnya ya. Nanti mungkin perkembangannya kalau misalnya imigrasi pasti akan mempersoalkan ABCD, dan sampean juga kan keluarnya dengan majikan bukan karena sampean ribut tapi karena majikan sendiri yang ada problem. Nanti kalau cross check dia telepon ke majikan pasti dia akan bilang oh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya nanti kita kalau sampean visanya turun kita bisa bikin video lagi. Mbak Rita terima kasih pengalamannya ya. Nanti next episode kita berbicara ya, tapi di channel saya khusus kita bicara tentang spiritual. Kita bilang keyakinan hati seorang Mbak Rita yang hampir 27 tahun di Hong Kong dan luar biasa. Aku kadang mikir aja, lama banget gitu. Oke Mbak Rita, terima kasih atas waktunya. Bandung oke ya. Boleh kasih terakhir kata-kata buat penyemangat teman-teman, boleh disampaikan. Gimana? Untuk teman-teman BMI semua semangat ya, jangan patah semangat, maju terus. Apapun majikan berbuat terhadap kita cukup dengan doa. Yakinlah, pasti majikan akan berubah. Semangat.